يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas mulai sabab-musababnya perjalanan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad diejek nggih gara-gara ngasih kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj, kan ngoten nggih. Nah, maka kajian kali ini Al-Faqir ingin sedikit melanjutkan masih pembahasan tentang Isra Mi'raj, tapi yang perlu kita bahas malam ini adalah oleh-oleh daripada Isra Mi'raj. Orang tuh Pak, kalau perjalanan jauh, haji kah, umroh kah, nggih, pasti orang-orang tanya pun di oleh-oleh, kan ngoten nggih? Ditanya, mana ini oleh-olehnya? Begitu juga Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad perjalanan super jauh, tembus 7 langit, otomatis dikasih oleh-oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Apa itu Pak oleh-olehnya? Kewajiban sholat 5 waktu. Itu oleh-oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah taala untuk umatnya. Nah, sebelum Al-Faqir masuk pembahasan tentang pentingnya menjaga kewajiban sholat, Al-Faqir ingin sedikit membahas 3 poin. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, nyampe sana, itu kan banyak para nabi nggih Pak. Para nabi itu kan meninggal. Nggih. Kemudian nyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini dalil Pak bahwasanya melihat orang yang sudah meninggal dunia secara terjaga itu bukan hal yang mustahil. Kalau Anda membaca biografi manaqib seorang wali, kiai kah, Habibkah, di situ diterangkan bahwasanya ulama ini pernah bertemu dengan Nabi secara terjaga. Jangan Anda katakan mustahil.
Nabi kan sudah meninggal dunia. Lah, itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, nabi-nabi, mereka semua meninggal dunia. Tapi Allah Maha mampu dikembalikan rohnya oleh Allah Ta'ala untuk menyambut daripada Nabi Muhammad. Dan dalam sabdanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, cepat atau lambat dia bakal melihat aku secara terjaga. Jadi ngelihat Nabi Muhammad secara terjaga, walaupun Nabi Muhammad jasadnya telah wafat, cuma Nabi Muhammad ini Pak bisa ditemui oleh orang-orang pilihan. Siapa itu? Para wali. Mereka dikasih keutamaan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, bisa bertemu dengan Nabi secara terjaga. Jadi jenengan kita nih terkadang ngelihat zaman sekarang ini aneh ya, nggak pernah belajar mondok, kemudian berani komentar, dikit-dikit ngatakan hurufat, dongeng. Lah terus Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi di dalam Masjidil Aqsa, Anda katakan dongeng juga, Anda katakan hurufat, kan ini tidak benar Pak. Maka dari itu kita semua yakin Pak, ngelihat Nabi secara terjaga itu banyak dalilnya. Dan yang bisa melihat Nabi secara terjaga itu bukan sembarang orang, tapi hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Poin kedua Pak, Isra Mi'raj ini melalui mimpi atau dengan jasadnya Nabi Muhammad. Nah, Imam Al-Laqani di dalam kitab Minhatul Hamid, beliau mengatakan pendapat yang benar, yaitu Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad, bukan melalui mimpi. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya saya sebutkan 3. Yang pertama, di dalam ayat Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, maka beliau mengatakan kalimat asra, memperjalankan malam, di malam hari. Maka beliau mengatakan kalimat asra ini enggak mungkin dipakai untuk keadaan mimpi. Memperjalankan, pasti ini ada orang yang dijalankan. Maka dari itu kalimat asra itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj itu dengan jasad. Kedua, yaitu kalimat bi'abdihi. Allah memperjalankan di malam hari abdihi, bi'abdihi, hambanya. Anda tahu hamba enggak Pak? Hamba itu adalah murakkab minal jasad warruh, yaitu yang tersusun ada ruh dan jasad. Abdun itu sudah dalil bahwasanya Allah memperjalankan jasadnya Nabi Muhammad, bukan melalui mimpi. Faham ya? Dalil yang ketiga, kalau seandainya peristiwa Isra Mi'raj itu melalui mimpi, maka orang-orang kafir ketika mendengarkan cerita dari Nabi Muhammad nggak mungkin ingkar. Lawang mimpi Pak. Saya ngomong sama jenengan, Pak, saya tadi malam mimpi umroh, kemudian saya ke Palestina, kemudian saya ke Australia, ke sini melancong. Kemudian saya ngomong sama jenengan, cerita nih, mimpi. Jenengan kaget enggak? Biasa, mimpi. Kan ngonten nggih? Tapi kalau saya ngomong saya dengan jasad bukan mimpi, Anda pasti ingkar. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika bercerita di hadapan orang Quraisy. Mereka itu ingkar, nggak mungkin, mustahil perjalanan ke Palestina PP dengan waktu yang sekejap, nggak mungkin. Mereka ingkar, mereka mengolok-olok Nabi Muhammad.
Ini dalil bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj bukan melalui mimpi, tapi dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham, Pak? Nah, poin yang ketiga yang perlu kita bahas juga, apakah Mi'raj ini, Pak, khusus untuk Nabi Muhammad? Apakah bisa Mi'raj itu terjadi kepada selain Nabi? Maka nggih, Imam Al-Laqani di dalam kitab Mawahibul Ladunia, beliau mengatakan Mi'raj dengan jasad nggih, itu khusus Nabi Muhammad. Mi'raj dengan jasad. Tapi kalau Mi'raj ruhani, secara ruh, maka itu bisa terjadi kepada selain Nabi. Bahkan para wali pun bisa mengalami Mi'raj. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Kasful Hijab Warran. Beliau mengatakan para ulama itu menjelaskan dengan gamblang bahwasanya para wali kekasih Allah itu juga bisa mengalami Mi'raj. Cuma perlu Anda tahu, dengan ruh, bukan dengan jasad. Kalau dengan jasad itu khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruh, maka beliau mengatakan seperti sesuatu yang dilihat oleh orang yang tidur. Anda tahu kalau orang tidur itu kan mimpi, ya? Nah, itu, Pak, yang dialami oleh para wali ketika Mi'raj. Saya jenengan ketika tidur itu kan ruhnya melancong, nggih, Pak. Pernah ke sana, nyampe ke sana, karena kita penuh dengan syahwat, dipenuhi dengan nafsu, ya otomatis mimpine kula jenengan melancong. Tapi para wali nih, Pak, selalu connect dengan Allah, maka ruhnya itu melayang sesuai dengan derajat yang Allah berikan. Ada yang sampai kepada langit bumi, ada yang sampai ke Sidratul Muntaha, itu dengan ruh. Maka dari itu jenengan, kita semua kalau dapat nggih manakib biografi para wali pernah Mi'raj sekian kali, jangan diingkari. Itu memang pernah terjadi. Cuma jangan samakan Mi'rajnya Nabi dengan Mi'rajnya wali. Ini yang gagal faham. Nabi aja sekali kok, masa wali ini berkali-kali? Loh, Anda nyamakan Mi'rajnya wali dengan Nabi, ini kebablasan. Kalau Mi'rajnya Nabi itu dengan jasad, dan ini tidak bisa tercapai kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Mi'raj dengan ruh, maka banyak para wali pernah mengalami hal tersebut. Yang mengatakan seperti ini siapa? Bukan saya, bukan. Anda cek di dalam kitab Mawahibul Laduniyah, Imam Az-Zarqani. Anda cek di dalam kitab Kasful Hijab Warran, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Lalu saya mau tanya sama jenengan, Anda yang mengingkari itu Anda hasil apa? Hasil penelitian atau hasil akal-akalan? Kan ngonten, Pak, enak bener. Semua ulama mengatakan bisa terjadi kepada para wali. Ini orang tidak pernah belajar sama sekali, kemudian khurafat, tahayul. Lah, ini tidak beres. Ini orang perlu kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Faham ya, Pak? Jadi kalau Anda lihat di medsos zaman sekarang itu banyak, ya, banyak orang bodoh komentar, Pak. Orang bodoh komentar. Tujuannya apa? Hati-hati, kita harus waspada. Ini ada aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka propaganda untuk menjauhkan kita semua daripada ulama. Paham ya? Untuk menanamkan dalam hati kita keraguan-raguan kepada ulama. Ketika semua komentar, gak mungkin khurafat, ulama itu gini.
akhirnya Anda akan terngiang-ngiang dalam pikiran, ragu kepada ulama. Iya yo, masuk akal temen yo, ojo. Nah, Anda terkena virus sudah meragukan ulama. Kalau Anda sudah meragukan ulama, Pak, bahayanya kepada akidah. Kenapa? Karena akidah kita, agama kita, sanad kerantaian ilmu kita sampai kepada Nabi Muhammad itu ndak ujung-ujung langsung sampai Nabi. Tentunya dari ulama dari ulama, dari tabiin, dari sahabat, dari Nabi. Lah kalau diputus rantainya, kita dikatakan hurufat, nggak percaya dengan ulama, lalu jenengan mau ngikut siapa? Ini bahaya, Pak. Kalau kita nggak terangkan ini semua, lama-lama kita akan tutup kitab, lama-lama nggak percaya ulama, lama-lama ngeragukan ulama, tambah parah benci kepada ulama. La haula wala quwata illa billah. Faham, Pak? Nggih, karena itu monggo. Nggih, ini bulan mulia, bulan Rajab, hari mulia, hari Jumat, kita mengadakan acara Isra Mi'raj. Kita berharap mudah-mudahan iman kita, keyakinan kita, akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin muslimin rahimakumullah, Al-Fakir akan sedikit membahas bagaimana pentingnya kewajiban sholat. Kita faham pengorbanan Nabi Muhammad ketika menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, ketika menyampaikan kewajiban syariat. Itu pengorbanan Nabi Muhammad, Pak. Kalau Nabi Muhammad enggak kekeh, Nabi Muhammad ngapunten nggih, ragu untuk menyampaikan Isra Mi'raj, enggak sampai ini kewajiban sholat nih. Enggak sampai ini peristiwa Isra Mi'raj kepada kita. Nyampainya peristiwa Isra Mi'raj, nyampainya cerita Isra Mi'raj, kemudian kewajiban syariat sholat, itu karena keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan di tengah-tengah orang Quraisy, enggak ada urusan. Wa in kadzabuni, kata Nabi Muhammad, aku enggak ada urusan dengan manusia. Yang penting aku menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj yang pernah aku alami, wajib aku sampaikan. Kemudian wajib aku sampaikan tentang kewajiban sholat. Nabi Muhammad dibully, Pak. Nabi Muhammad dicaci maki sampai dikatakan apa? Dongeng opo maneng iki. Kan ngonten nggih? Tapi Nabi Muhammad demi umat siap untuk dibully, siap untuk diejek. Nah, kalau sudah sampai kepada kita peristiwa Isra Mi'raj, kewajiban syariat tentang sholat, maka yuk hargai pengorbanan Nabi Muhammad. Nggih, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat. Jangan sampai kita acu tak acu, wis kayak apa sholat, gampang. Itu, Pak, nggih, sama dengan jenengan ngejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkorban untuk Anda, kemudian Anda mengatakan gampang sholat, aku titip nimik nggih. Jenengan sholat maghrib titip, enak temenan. Ini ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yuk jaga nggih, jaga kewajiban sholat. Ngenten, Pak. Kewajiban sholat niki, Pak, penting nggih, penting dan pokok di dalam urusan agama. Dalam sabdanya beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tammatan qubilat wasairu amalih, wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalih. Nabi Muhammad dawuh ngenten, yang artinya nggih, nanti di akhirat itu ada persidangannya Allah. Kita meninggal dunia belum selesai urusan, ada persidangannya Allah. Kulon jenengan nih semua nih satu persatu wajib ngedep Gusti Allah. Tahu kan jenengan apa yang pertama kali diinterogasi oleh Allah? Allah akan tanya kepada hamba apa? Hajinya. Enggak. Jenengan haji berapa kali? Enggak ditanya. Jenengan umroh berapa kali? Enggak ditanya pertama. Jenengan sedekah berapa miliar? Enggak.
Yang ditanya oleh Allah, "Ya apa salatin jenengan? Bagaimana rapot amal Anda yang berupa kewajiban salat?" Nah, kalau tamatan sempurna, enggak pernah meninggalkan kewajiban salat, lebih-lebih dikerjakan berjamaah. Tahu kan jenengan, Pak? Salatnya ditompo kali Gusti Allah, diterima. Barokah salatnya diterima oleh Allah, itu terkatrol semua, Pak. Haji jenengan ditompo, umroh jenengan ditompo, sedekah jenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah salat yang sempurna. Tapi sebaliknya, kalau sudah rapot amal yang salat abang merah, walaupun jenengan haji tiap tahun, walaupun jenengan umroh tiap bulan, sedekah miliaran, bangun masjid atusan, kula niki pun wis sedekah, salat gampang, gampang. Tahu kan jenengan? Anda ketika ndak salat seperti itu, ditolak salat kali Gusti Allah. Kalau sudah ditolak, lalu bagaimana nasib amal-amal Anda? Dirusak kali Gusti Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa sebabe? Rapot ibadah rupa salate ancur. Maka dari itu, Pak, jenengan jangan percaya sama orang yang mengatakan sing penting ati, yang penting kita maulidan, kita kan umat Nabi Muhammad, penting cinta pun insya Allah angsal syafatin Nabi Muhammad. Lah, kalau memang Anda benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, Pak, Anda pasti manut kali syariat Nabi Muhammad. Sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, minum-minuman ditinggalkan, rentenir ditinggalkan. Ini cinta. Tapi kalau Anda nggak sholat, puasa mokelan, renteniran, minum-minuman, kemudian jenengan mengatakan kulo niki beb sing penting ati, bohong. Bohong, Pak. Enggak mungkin mlebu swarga kalau Anda rusak amal ibadah sing rupa salat. Salat ini penting, Pak. Penting. Sampai-sampai nggih. Dalam sabda yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu minad-din bimanzilatir ra'si minal jasad." Fakama la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la salatalah. Yang artinya begini, Pak. Kedudukan salat di dalam agama Islam itu seperti kedudukan kepala di dalam anggota tubuh manusia. Sebagaimana tidak ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga nggak ada agama Islam tanpa sholat. Kalau ada orang nggak punya tangan, urip apa mboten nih, Pak? Bisa hidup. Nggak punya kaki, bisa hidup nggak? Bisa hidup. Manusia nggak punya kepala, ya apa gimana? Iso urip. Gondoruwo nggih. Nggak mungkin hidup. Begitu juga sholat. Orang Islam nggak berangkat haji masih dikatakan Islam, mungkin tidak mampu. Orang Islam nggak puasa Ramadan masih dikatakan Islam, mungkin waktu Ramadan sakit. Orang Islam nggak zakat masih dikatakan Islam, mungkin dia miskin. Tapi kalau ada orang Islam nggak sholat, tanda tanya besar. Jenengan benar-benar Islam, jenengan benar-benar beriman. Ini ibarat manusia tanpa kepala, Pak. Orang Islam nggak sholat, waduh, itu identitas penting di dalam agama. Napa, Pak? Sholat 5 waktu. Paham, Pak? Jangan remehkan kewajiban sholat. Nggih. Anda lihat, ya Allah, hebat nggih sholat nih. Kewajiban-kewajiban yang lainnya tuh, Pak, ketika akan disyariatkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril.
Tapi ketika kewajiban sholat benten, Pak. Paham ya? Langsung Nabi Muhammad diundang kali Gusti Allah. Langsung dikasih perintah kewajiban sholat. Maka dari itu benten kali ibadah-ibadah yang lainnya tolok ukur. Jenengan kepingin selamat, kepingin bahagian dunia, selamat akhirat, jogo sholat 5 waktu. Enggak ada tolerir, Pak. Selama Anda masih berakal, nggih, jenengan tetap wajib sholat. Walaupun sakit. Enggak ada kata-kata gugur kewajiban sholat kecuali untuk orang satu. Sinten, Pak? Wong gendeng. Orang gila. Kalau sudah enggak punya akal, enggak wajib sholat. Tapi kalau masih berakal, walaupun diinfus rumah sakit nih, tetap wajib sholat. Maka dari itu Anda yang mempunyai sanak famili yang sakit, perhatikan, jangan Anda remehkan. Mboten napa-napa, Bib, Gusti Allah pun semerap, keadaannya loro, gampang, Bib, nanti kalau pulang nanti dikodok. Iya lek selamat, lah lek mulene innalillahi, Pak. Lah ini kan berarti bahaya nih, Pak, meninggal dalam keadaan meninggalkan kewajiban sholat. Kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah nih? Ini yang bahaya, Pak. Terus ya nopo, Bib? Keluarga saya, sanak famili saya yang di rumah sakit wajib sholat. Caranya bagaimana? Ya makanya, Pak, ngaji, nggih, diantarane, nggih. Jenengan kalau ada sanak famili yang sakit, itu tanya, Pak, Bu, jenengan bisa wudhu enggak? Enggak kuat. Saya yang wudhui ya, saya wudhu ya. Wajib loh, Pak, wajib. Jenengan wudhu itu wajib. Setelah wudhu, nggih, kalau bisa ranjangnya didepno nang kiblat lebih bagus. Kalau memang enggak bisa, ini kondisinya enggak bisa diputer-puter iki ranjang nih. Ini rumah sakit, Beb, duduk masjid kan ngonten nggih. Sudah saklek kayak ngenten pun tempatnya, sudah sholat. Ini, Beb, enggak bisa gerak, sudah kayak enggak sadar, Beb. Diajak ngomong ya separuh nyambung, separuh hilang. Ya napa niki? BCI, Pak. Di BCI. Bu, Pak, monggo nggih, pun duhur, pun adzan, sholat nggih, sholat. Saya tuntun nggih, monggo. Ayo niat sholat. Biar gambar, Pak. Dalam pikirannya biar gambar. Jenengan sebagai anak wajib, Pak. Monggo nggih, Allahu Akbar. Baca Fatihah, jenengan besarkan Bismillahirrahmanirrahim. Biar gambar tentang gerak-gerik daripada sholat. Monggo ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Wajib, Pak. Nah, nanti kalau sembuh, ketika pulang, monggo jenengan kodok dengan sempurna. Jenengan pakai pakaian suci, ngadep kiblat, kodok. Paham nggih? Hati-hati nggih, Pak. Jangan teledor masalah sholat. Tolok ukur nggih, Pak. Jenengan kalau sudah mani ngelakon ninggal sholat, waduh, pun ini resiko besar. Sampai-sampai dikatakan begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat, ya, aku lepas tangan daripada orang tersebut. Enggak berani cawe-cawe. Artinya apa? Tanggung jawab sendiri nanti di hadapan Allah. Nabi Muhammad malu, sudah kegedean dosa, Pak. Kebesaran nih. Ibaratnya ngenten, Pak. Kalau ada orang sakit nih, dibawa ke rumah sakit Malang. Dokternya ndak nangani, waduh, ini harus dirujuk ke Jakarta ini. Berangkat ke Jakarta. Nyampe Jakarta, dokter spesialis pun angkat tangan. Waduh, rujuk Singapura. Berangkat ke Singapura. Kira-kira, Pak, ini penyakitnya parah atau enggak nih, Pak? Parah nggih? Parah banget. Kenapa?
spesialis angkat tangan. Begitu juga Pak, urusan dosanya orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Spesialis syafaat satu Pak, Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana Nabi Muhammad mengatakan, kalau ada umatku yang berani meninggalkan kewajiban sholat, aku angkat tangan. Aku nggak mau cawe-cawe. Kira-kira dosane cilik apa gede? Gede, besar. Sampai Nabi Muhammad mengatakan ngedepa Gusti Allah dewe. Jenengan tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Joko, nggih. Joko Pak, jenengan, Anda lihat, Anda tengok. Kalau di kitab-kitab fikih itu Pak, diatur dengan detail tentang kewajiban sholat. Kalau Anda ngelihat kewajiban-kewajiban yang lainnya enteng, puasa Ramadan, jenengan sakit, gugur Pak, Anda boleh mokel, nanti dikodok, kan ngonten nggih? Tapi kalau sholat, nggak ono ceritane, jenengan wajib berdiri. Waduh Habib, saya kalau berdiri mumet Habib, pusing saya. Duduk, ndak gugur loh Pak, duduk. Waduh udunan Habib, macam-macam alasan ini ya. Saya kalau duduk ini ada bisul. Berbaring, waduh ndak iso encoen, terlentang, ndak bisa. Ganjel, pakai bantal, ngadep kiblat, kan ngonten nggih? Ndak bisa, kelopak mata. Nggak bisa, yuk gerakan ambil hati. Dah gambarkan tentang perbuatan sholat. Waduh nggak bisa Beb, sholat ono mati nih Pak. Nggih, pun mati wong iki. Ya udah sholat sudah. Nggak bisa gugur. Ini gambaran sholat itu nggak bisa gugur kalau Anda masih berakal. Saking pentingnya sholat. Allah. Zaman sekarang ya nopo Pak? Enteng ya, nggak sholat itu gampang Pak, koyok nggak dosa Pak, kayak sudah biasa dah. Ini akhir zaman, bahaya nggih. Nabi Muhammad tuh Pak, ketika Isra Mi'raj nggih, perjalanan ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ditampakkan hal-hal yang aneh. Di antaranya Nabi Muhammad ngelihat, ditampakkan oleh Allah Ta'ala, turdahu ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat. Ada sekelompok manusia punya kepala oto, ganteng nih, kemudian bawa batu besar, dikeprok Pak, dipukulkan kepalanya sampai hancur. Setelah hancur dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala, dipukul lagi sampai hancur. Kaget Nabi Muhammad. Man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Punya kepala kok digepuk dewe. Siapa mereka Jibril? Haula ummatuk allati tatathaqalu ru'usuhum anis shalah. Itulah umatmu wahai Muhammad, yang kepalanya berat untuk sujud kepada Allah. Ngejim kuat Pak, ngangkat barbel ratusan kilo, kuat. Nguberbal 90 menit, wah hebat. Kerungu adzan maghrib, hayya 'alas shalah, lepok Pak. Nggae sarung melorot Pak. Suruh sholat muales minta ampun. Padahal ngangkat barbel ratusan kilo kuat, untuk sholat 3 rakaat mantep ndak mufakat. Iki lho Pak, bobroe iman. Dan ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad, umatnya bakal banyak yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Ya Allah. Dalam hadis yang cukup panjang, okay, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril. Kalau sudah malaikat Jibril datang, kira-kira ini perintah Allah apa mudun dewe nih Pak? Perintah Allah ya, ngasih informasi dari Allah. Turun nih malaikat Jibril, ngomong enten malaikat Jibril Pak, ya Muhammad, tarikus shalah malahu nasibun fi hududik
wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Wahai Muhammad, umatmu yang berani meninggalkan kewajiban salat, dia tidak akan mendapatkan bagian-bagianmu yang telah diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban salat enggak bakal dapat rahmatnya Allah. Jenengan semerap rahmat, Pak. Rahmat niku, Pak, belas kasih Tuhan, sayangnya Tuhan enggak dapat. Loh, kalau Anda hidup di dunia enggak dapat rahmatnya Allah, enggak dapat kasih sayang Tuhan, antep urip, Pak. Berat. Ini dunia tempatnya ujian. Kalau Anda enggak dapat pitulungi Gusti Allah, enggak dapat sayangnya Allah, enggak dapat belas kasih Tuhan, stres lu jenengan, Pak. Anda cek nggih, orang-orang yang kaya tapi berani meninggalkan kewajiban sholat, orang-orang yang jabatannya tinggi tapi berani meninggalkan kewajiban sholat, Anda cek, nggak bakal seneng uripe. Nggak ada cerita orang berani meninggalkan kewajiban sholat uripe seneng, nggak ada. Kacau, ruwet uripe, Pak. Akhirnya apa? Bingung, nggak dapat kebahagiaan. Pelampiasannya ya cari kebahagiaan dalam kemaksiatan. Uangnya buat narkobahan, uangnya buat party, buat minum, main judi. Wes, urusannya begitu. Kenapa? Kalau kata orang Jawa, sepo, uripe hampa, nggak ada kebahagiaan. Apa sebabnya? Nggak dapat belas kasih Tuhan, nggak dapat rahmatnya Allah. Apa sebabnya? Wani ninggalno kewajiban sholat. Tapi kalau orang yang sudah melaksanakan kewajiban sholat tepat pada waktunya, walaupun melarat, Pak, walaupun miskin, hati ini dijembarno kali Gusti Allah. Seneng uripe ngene, Pak. Enak uripe. Krungu adzan niku koyo ati mlebu swarga. Alhamdulillah pun maghrib nggih, monggo-monggo sholat. Masih ingat enggak orang-orang dulu? Kalau sudah krungu adzan niku, Pak, seneng, Pak. Alhamdulillah adzan. Wong zaman sakniki adzan maneng, sik ta salat maneng. berat, Pak. Ya Allah, nggak bakal seneng, nggih. Kemudian Nabi Muhammad dapat ampunan Allah, dijamin oleh Allah Taala diampuni. Tapi umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat nggak dapat ampunan Allah. Jadi jenengan jangan percaya sama ustadz-ustadz, dai-dai yang mengatakan mboten napa-napa, jenengan niki umatin Nabi Muhammad, jenengan niki insyaallah angsal syafatin Nabi Muhammad. Pun pokok tete kono solawat lah. Enak temen lu ngajari kayak ngono. Anda tengok, Pak, ini kita nih, Pak, kita nih kan cinta haul ya, hobi haul ya. Anda koreksi, Anda cek manakib biografinya para wali yang kita hauli, baik kiai ataupun Habib. Anda cek, ada nggak ceritanya Habib Fulan hobinya main futsal? Ada. Kiai Fulan bilyatan? Ada? Nggak ada. Yang ada bagaimana? Habib Fulan, Kiai Fulan masa kecilnya tahajud, selalu sholat berjamaah, hafal Al-Quran, diangkat derajatnya kali Gusti Allah. Loh kok iso ono ulama, ustadz, pengajian tujuannya biar digandrungi sama orang-orang, ngelonggarkan syariat. Ini penyesatan, ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Ulama usuk, ulama preman, cuma kepingin disanjung-sanjung. Akhirnya apa? Ya sesuai selera netizen. Netizen kalau kata orang-orang zaman sekarang, kalau dikatakan haram, sholat, ngarakno ini itu, waduh beb, saya ndak ada followernya, saya ndak ada viewernya. Ya wis, tak anu beb, iki tak rawat aja umat iki, tak kasih sing enteng-enteng. Koyok sing duwe syariat ngene lho, Pak. Loh, ini loh, umat zaman sekarang dibodoh-bodoh kali ulama koyok ngenten nih, Pak.
Ulama-ulama kepingin popularitas. Ulama-ulama yang kepingin seperti artis. Paham ya? Akhirnya apa? Gampang no, ngenteng no syariat. Ya Allah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan begini, tarikus sholat malahu nasibun fi hududik wala fi syafa'atik. Umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat dikeluarkan daripada golongan umat yang mendapatkan syafaat. Wala huwa min ummatik. Umatnya jenengan yang berani meninggalkan kewajiban sholat dikeluarkan daripada golongan umat Nabi Muhammad. Artinya enggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Coba Anda bayangkan, kunci nggih Pak, kepingin seneng di dunia selamat akhirat, kunci kepingin dapat syafaat Nabi Muhammad, kunci agar diakui sebagai umat Nabi Muhammad napa Pak? Salat 5 waktu. Mulai tadi yang saya terangkan sampai sekarang, ada nggak pendapat saya pribadi Pak? Nggak ada. Yang saya terangkan pendapatnya siapa? Para ulama. Yang saya terangkan siapa? Sabda Nabi Muhammad. Loh, kalau ada orang yang mengatakan kesel, pengajian halal haram, lambuk swarga po, enggak ya swarga dhewe. Bikin swarga dewe. Allah itu punya surga, punya neraka. Kalau jenengan digonggong di dunia, enggak ditakuti di dunia, takutnya kebablasan Pak. Harus ada rem. Paham nggih? Jadi manusia ini Pak, di dalam dirinya ada nafsu. Nafsu itu Pak, mau enggak mau ngajak maksiat, kan ngonten nggih? Nah, maka remnya itu apa? Ya diceritakan tentang neraka, diceritakan bagaimana sanksi daripada Allah. Ini buat rem. Tapi kalau Anda kepingin swarga walaupun maksiat, blong Pak, blong. Kita jadi takut-takutin neraka ndak wedi kok Pak. Apa maneh diceritani swarga? Paham nggih? Diceritani neraka, jenengan ndak salat neraka lho ya. Ya tetep ndak salat. Apalagi dikatakan mboten napa-napa jenengan ndak salat. Jenengan umat Nabi Muhammad, cukup jenengan sholawatan mlebu swarga. Kosong masjid iki Pak. Kosong. Sing adzan, sing qomat dadi imam sak makmume ya wong siji wis. Senggel. Ya Allah. Akhir zaman nggih Pak. Karena itu monggo nggih, yuk kita nasihati anak-anak kita nggih untuk menjaga sholat 5 waktu. Jenengan nasihati, nak, mboten napa-napa. Bapak susah payah kerja, panas-panas, nguliah non jenengan, cek jenengan pinter, mboten napa-napa. Bapak ridho. Cuma nak tolong nggih Nak, jaga sholat. Ibu masak non jenengan, mboten napa-napa. Bapak ibu ridho. Sing penting jenengan jaga sholat Nak. Kalau jenengan wani ninggal kewajiban sholat Nak, gelo bapak Nak. Bapak susah payah cari nafkah, panas-panas, ternyata jenengan ninggal kewajiban sholat, benjing di akhirat Nak. Kulo kali jenengan musuhan Nak. Tuntut-tuntutan jenengan Nak ambek bapak Nak. Nasihati Pak, nasihati tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sholat. Faham ya Pak? Karena itu yuk monggo kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Ini bulan mulia Pak, kita berharap ulang tahun salat, kita berharap mudah-mudahan kita semua, anak turun kita sampai akhir hayat kita dijogo imani kali Gusti Allah, dikasih hidayah oleh Allah taala, bisa melaksanakan kewajiban salat tepat pada waktunya, dan insya Allah kelak di akhirat kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamamil kulli sul ila hadrat Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.